Aku mohon tante bangun tante. Sini ada Tiara yang mau jengukin mama. Tante, mohon tante bangun. Bangun, Mak. Tante, bangun, Tante. Tante. Sayang, Tante cantik. Oma jangan bangun, Ma. Perut Mama kan masih sakit. Iya, Tante. Tante kan belum sembuh. Tante jangan banyak gerak dulu ya. Tapi Mama pengen peluk kalian. Tapi Mama nggak bisa. Tante, kita aja mau Tante ya. Aduh. Mai, Tiara kok belum balik juga ya? Lama benar, timbang beli minum doang. Kalau gitu biar aku aja yang samperin Tiara ya, Mah. Ya udah. Si Tiara kemana ya? Apa dia ke kantin? Jajan pakai duit siapa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Suara kalian bagus banget. Mama suka banget dengerin. Tante cepat sembuh ya. Ya, Ma. Mama cepat sembuh ya. Iya sayang. Mereka begitu dekat. Tapi sayang, mereka tidak pernah tahu kalau sebenarnya mereka bertiga adalah keluarga. Aku nggak tahu sampai kapan akan seperti ini. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Aku nunggu Tiara dulu di sini. Nanti baru kembali ke ruangan Mas Ardi kalau udah sama Tiara. Kalau enggak, Mama bisa marah. Pak, Mama ngantuk ya? Mama nggak apa-apa kok. Mau bobo aja. Enggak kok, Mama nggak ngantuk. Malah Mama pengen dengar suara kalian lagi. Nyanyi sekali lagi. Jangan, Tante. Tante istirahat aja dulu. Besok kita nyanyiin lagi ya. Iya, besok kita nyanyi bareng ya, Tiara. Iya. Selamat tidur ya, Mama. Selamat bobo, Tante. Iya sayang.
Intan. Aku harus balik ke ruangannya Papa. Takutnya Oma nyariin. Iya, nggak apa-apa kok Tiara. Makasih ya kamu nyamuk ke sini. Sama-sama. Kamu tidur aja di bawah kasur sama mama kamu, biar gak ketahuan suster. Iya Tiara. Yaudah aku duluan ya. Iya. Mudah-mudahan aja nggak ada yang ngeliat aku. Tiara, Tante Maya, Tante tahu kok, Nak. Kamu tenang aja ya. Tante nggak akan bilang sama Oma. makasih ya Tante. Yaudah yuk, sekarang kita samperin papa kamu. Iya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirza, Bu, aku tahu Ibu belum makan, makanya aku bawain makanan. Makan Ibu. iya. Tapi rasanya Ibu nggak selera makan. Ibu kepikiran sama Intan. Anak sekecil itu harus menghadapi semuanya sendirian di rumah sakit. Ibu rasanya ingin ke rumah sakit saja, Nak Mirza. Bu, Ibu nggak usah khawatir sama Intan, Bu. Ada aku yang jaga Intan di rumah sakit. Ibu istirahat aja di sini. Nanti kalau Ibu sakit, Intan sedih, Bu. Kalau kamu ke rumah sakit, Naila lihat kamu pasti ngamuk. Nggak usah khawatir, Bu. Aku nggak akan munculin diri aku di depan Naila. Aku bakal sembunyi-sembunyi, Bu. Jadi Naila nggak tahu kalau ada aku. Ya Allah. Nak Mirza ini seperti malaikat yang dikirimkan Allah untuk menolong kami. Enggak, Bu. Aku bukan malaikat. Tapi aku iblis. Iblis yang sudah mendatangkan kesengsaraan buat Naila dan Intan. Makasih ya sayang. Ma, sekarang aku sisirin ya, biar mama makin cantik. Iya. Selamat pagi, Intan, Ibu Nela. Pagi dok. Dok, tapi mas saya kok masih diikat ya? Kasian mama dok. Iya, Intan. Nanti akan saya lepaskan. Asal Ibu Nela mau janji, harus tetap tenang. Janji kok dok. Baiklah kalau begitu, akan saya lepaskan sekarang ya. Makasih ya dok. Iya, sama-sama Ibu Nela. Nanti saya bawakan obat. Suster, aku boleh nggak nyuapin mama? Boleh, ini. Makasih. Ya sudah kalau begitu, saya permisi dulu. Makasih banyak dok. Ya, sama-sama. Mari, Sus. Maaf suster, mau nanya, gimana kondisi pasien yang di dalam ya? Maaf, ibu siapanya pasien ya?
Saya saudara jauhnya. Oh, keadaan Bu Nela sedang tidak stabil, Ibu. Dia terkena schizophrenia yang sewaktu-waktu bisa meledak-ledak, ngamuk, bahkan yang lainnya. Tapi saat ini keadaannya sedang tenang. Saya berharap dengan keadaan anaknya bisa mempercepat kesembuhannya, Bu. Terima kasih, Mister. Terima kasih ya, Bu. Kasihan Kak Naila. Aku harus melakukan sesuatu. Papa kenapa belum sadar juga? Aku harus minta tolong ke Intan. Intan, Tiara, kamu ngapain kesini? Gimana keadaan mama kamu? Sekarang dia lagi tidur. Soalnya dia habis minum obat. Terus papa kamu gimana? Papa aku masih belum sadar, Intan. Makanya aku kesini buat minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Tiara? Kemarin kita nyanyikan di depan mama kamu. Terus mama kamu kelihatannya seneng banget. Sekarang kita coba nyanyi di depan papa aku. Siapa tahu papa aku bangun. Kau mau kan bantuin aku? Mau. Yaudah, ayo. Sebentar ya. Ma, aku tinggal sebentar ya. Mama jangan kemana-mana. Pak, apakah kondisi Kak Naila ini bisa disembuhkan? Jadi begini, untuk kondisi Bu Nela sebenarnya sudah membaik. Dan masalah limpahnya yang cedera itu masih bisa pulih kembali. Tapi kalau soal kejiwaannya, saya belum bisa memastikan. Dia sudah mengalami kejadian yang sangat trauma hingga sampai sekarang. Trauma yang dialami Kak Naila pasti karena kejadian waktu Kak Naila diusir sama Mama dan Mas Ardi. Gimana perasaan Mas Ardi kalau dia tahu Kak Naila seperti ini gara-gara dia? Dokter, Kalian lagi ngapain di sini? Saya dengar kalian lagi bernyanyi ya di sini. aku lagi coba bangunin papa dengan nyanyi, dokter. Seharusnya kalian itu tidak boleh berisik di ruangan ini. Biarkan papa kalian istirahat dulu ya. Sekarang sebaiknya kalian tunggu di luar saja ya. Iya, dokter. Ayo, Intan. Ayo, dia. Intan, kamu nggak lapar apa? Sebenarnya aku lapar sih, Tiara. Soalnya aku belum makan dari tadi. Gimana kalau kita ke kantin aja yuk? Tapi Tiara, aku nggak punya uang. Aku traktir kamu, gimana?
Iya deh. Tiara, tapi di mana kantinnya? Aku sebenarnya saya juga nggak tahu. Kita lihat-lihat aja dulu. Siapa tahu ada. Oh. Nah, Tiara, itu arah ke kantinnya. Oh iya, ayo kita ke sana. Ayo. Kemana sih mereka? Mana ini? Tiara. 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 Bu Naila, ngapain? Tenang Ibu. Ngapain saya mau cari anak saya? Bu Naila, tenang. Saya mau cari anak saya di mana Tiara? Ngambil anak Ibu. Bu Naila, tenang. Ibu nggak boleh pergi. Ibu masih sakit. Pergi. Sayang. Tiara mati. Bu Naila, tenang. Tenang Ibu, tenang. Saya mau cari anak saya Tiara. Ardi, syukurlah kamu udah sadar, Nak. Aku di mana, Ma? Ini di rumah sakit. Kemarin saat kamu pulang dari bank, kamu ditusuk orang. Jangan ambil uang ini. Kalau kalian butuh uang, saya akan bantu. Tapi jangan uang itu, saya butuh uang itu sekarang. Uang yang aku ambil buat biaya operasi mamanya Intan dirampok. Bagaimana kondisi mamanya Intan sekarang? Ardi, kamu nggak usah sedih, Nak. Nggak usah dipikirkan uang yang dirampok itu. Yang penting kamu udah selamat. Uang kan bisa kita cari lagi. Ya. Tiara. Mama juga baru nyampe sini. Mama belum ketemu sama Tiara. Paling dia juga main di sekitar sini. Mama cari dulu ya. Sebentar ya. Intan, kamu kalau mau nambah bilang aja ya. Ya, Tar. Ini udah cukup kok. Kok kamu makannya dikit-dikit sih? Nanti kamu sakit loh. Aku nggak nafsu makan. Kenapa? Aku khawatir karena mamaku. Dan Eyang juga kasihan di rumah sendirian. Mudah-mudahan aja papa aku sama mama kamu cepat sembuh ya. Amin, Tiara. Tapi kamu makan dulu yang banyak. Iya. Pengumuman kepada keluarga Ibu Naila dari ruang perawatan Mutiara harap segera mendatangi ruang perawatan Bu Naila. Tiara, kok mama aku? Ya, Intan. Ayo cepet kita ke sana. Bu, ini Bu. Kasih ya, Bu. Ayo, ayo. Tiara kemana sih? Udah keliling-keliling nyarinya nggak ada. Rumah sakit ini kan gede sekali, masa aku harus keliling sih? Aduh, awas ya kalau ketemu, tak bawa pulang. Biar nggak berkeliaran lagi. Mana dia? Ayo cepetan. Hah? Itu kan Tiara. Kayaknya dia sama anak itu deh. Pantasan Tiara tuh berkeliaran terus di sini. Anak itu membawa pengaruh buruk sama cucuku. Mana dia? Mana dia? Gak salah lagi.
Itu pasti Tiara sama anak itu. Mereka bermain-main di sini. Mereka pikir di sini tempat bermain apa? Di mana Tiara? Lepasin. Tiara pasti ada di luar. Lepasin! Mana Tiara? Enggak, saya mau cari anak saya! Saya mau cari Tiara! Tante, lihat Ma, aku buat Tiara cantik. Iya Tante, aku di sini kok buat nemenin Tante. Tapi Tante jangan ngamuk lagi ya. Anak Mama, Tiara manis. Iya Ma. Tiara cantik. Sayang, anak Mama sayang. Ya ampun sayang. Aduh nak, kamu dari mana aja sih sayang? Ini tadi Mama tuh nyariin kalian loh. Mama pikir kalau misalkan kalian tuh diculik sama orang. Maafin aku ya. Aku sama Tiara habis sarapan di kantin. Terus aku juga nggak tahu kalau Mama udah bangun. Iya Tante, maafin aku ya Ma. Iya sayang, makasih nih. Sini ya. Sayang. Syukurlah kalian datang. Jagain mama kalian ya. Mereka kok cepat sekali hilang ya? Jangan-jangan masuk ke ruang perawatan ini. Lain kali kalau misalkan kamu keluar, bilang dulu sama mama ya. Supaya mama tuh gak khawatir untuk nyari kalian. Iya Ma, iya Tante. Kamu? Ada apa di sini? Mau apa kamu? Kalau kamu ada di sini, sekarang ikut saya. Apa-apa sih kamu, lepasin saya? Ikut saya. Apa-apa sih kamu? Mirsa jangan ikut-ikut. Ayo bawa sekarang juga ke kamar Naila. Lepas! Ikut saya. Kamu harus lihat apa yang kamu perbuat terhadap anak saya. Sekarang ikut saya. Mirsa, dorong kursinya. Mirsa, Lepas! ikut saya. Sekarang, kamu sudah hancurkan dia. Mirsa cepat bawa ke tempat kamar Naila. Lihat apa yang kamu perbuat. Kamu sudah hancurkan anak saya. Baiknya ini anak mama. Iya dong Ma. Ya ampun, Tiara cantik, Tiara manis. Mau ngapain Anda? Enggak, Anda mau suntik saya? Ibu mau cepet sembuh kan? Ya tapi kan saya nggak sakit. Ma, obat itu buat bikin Mama lebih sehat. Nggak apa-apa kok Ma. Iya Tante, nggak apa-apa kok. Tiara manis, Tiara cantik. Nggak apa-apa Tante. Anak-anak, sebaiknya kalian keluar dulu ya, biar Bu Naila istirahat. Tapi kalau Tante Naila nyariin kita gimana? Bu Naila butuh istirahat, dia akan baik-baik aja kok. Mama istirahat ya. Mama juga jangan khawatir. Aku sama Tiara cuma main di luar kok. Mama nggak usah takut ya. Tapi jangan jauh-jauh ya mainnya. Iya Tante. Iya, Ma. Ayo anak-anak, kita keluar dulu ya. Ayo Intan. Kamu harus lihat bagaimana keadaan anak saya sekarang. Buka pintunya Mirza. Mirza, buka pintunya. Lepas! Mirza. Lepasin! Aku mau pergi, lepasin! Lepas! Lepas! Ibu harus masuk, ikut saya. Lepas! Ikut saya. Lepas! Lepasin! Ikut saya ke dalam. Lepas! 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 Lepas aku! Lihat. Lepas! Lihat apa yang sudah kamu perbuat dan anakmu perbuat.
perbuatan kalian berdua. Dasar nggak punya hati. Lihat keadaan anakku seperti itu. Tidak ada empatinya sama sekali. Udah Bu, nggak usah mikirin ibu itu. Nanti ibu sakit, sekarang lebih penting lihat kondisi Naila Bu. Tapi saya nggak rela, Mir. Mereka yang membuat anak saya seperti ini. Sekarang dia ada di rumah sakit ini. Pasti dia mau melakukan sesuatu terhadap Naila. Bu, ibu nggak usah khawatir Bu. Aku pasti jaga Naila Bu. Ya Bu. Dokter Arman, Iya. bagaimana keadaan anak saya? Tadi saya dapat laporan kalau Ibu Nela sempat mengamuk lagi karena tidak menemukan anaknya. Ya, tapi untungnya suster sudah memberikannya obat. Jadi sekarang Ibu Nela sudah kembali tenang. Keluarga itu ada di sini. Bu Narsi sama Naila sama saja. Tiara, Tiara. Oma, Akhirnya Oma ketemuin kamu juga. Mana? Hah? Anak penjual gorengan itu, mana? Hah? siapa Oma? Aku dari tadi sendirian kok Oma. Jangan pura-pura. Mana dia anak penjual gorengan itu? Mana dia? Hah? Aku nggak tahu Oma, dari tadi aku sendirian. Jangan bohong ya. Tadi Oma lihat kamu sama dia. Mana dia? Ayo, mana? Mana? Mana dia? Mana? Duh, kalau Oma deketin tempat itu, Intan pasti ketahuan. Mana? Mana anak itu? Hah? Aku nggak tahu Oma. Oma, kita ke ruangan Papa aja ya Oma. Aku mau lihat keadaannya Papa. Ayo Oma. Tapi, ayo Oma, ayo. Tiara. Ayo. Papa, Sayang. Papa udah sadar. Papa senang sayang masih bisa ngeliat kamu lagi. Tadi kamu kemana sih? Tadi Tiara habis sarapan, Pak. Sarapan apa? Sarapan bubur. Oh ya? Mama mau kemana ya? Kok buru-buru pergi? Sebaiknya aku ikutin aja. Mai. Aduh. Mas boleh minta tolong diambilin air putihnya nggak? Iya, Mas. Iya. Makasih sayang. Papa bangun waktu Tiara lagi nyanyi. Berarti benar dong Tiara nyanyiin buat Papa. Nyanyiin apa? Yes, Oma udah nggak ada. Jadi aku bisa cerita soal Intan sama mamanya deh. Tadi Tiara sama Intan nyanyi Pak buat Papa. Soalnya kemarin mamanya Intan sakit, tapi Tiara sama Intan nyanyiin. Terus mamanya Intan langsung sembuh, Pak. Makanya Tiara mau nyobain ke Papa.
Sayang, kondisi Mama Intan gimana? Papa ngerasa bersalah banget gak bisa bantuin mamanya Intan. Papa tenang aja, Pak. Mamanya Intan udah dioperasi kok. Jadi udah mulai membaik. Syukurlah. Syukur kalau mamanya Intan masih bisa tetap dioperasi. Papa khawatir. Papa sekarang cuma bisa bantu doa, sayang. Iya, Pak. Tiara selalu doain Papa sama mamanya Intan. Biar cepat sembuh. Makasih ya. Kasihan Mas Ardi sama Tiara. Mereka nggak sadar kalau orang yang mereka bicarakan adalah ibu kandung Tiara. Ibu yang selama ini Tiara rindukan. Sayang, Intan ada di sini kan? Ada kok, Pak. Boleh tolong panggilin Papa mau ngomong sama Intan? Ya udah, Tiara manggilin dulu ya, Pak. Iya, sayang. Selamat siang, Pak Ardi. Kami dari kepolisian sudah menerima laporan mengenai penusukan di depan bank. Sekarang kami minta keterangan dari Bapak. Aku nggak boleh masuk ke ruangan Mama. Aku juga nggak boleh deket-deket sama Tiara. Intan? Kamu ternyata masih ada di sini. Tiara, kamu ngapain ke sini? Nanti oma kamu tahu, terus kita berdua dimarahin lagi. Kamu tenang aja, Intan. Ikut aku. Mau kemana, Tiara? Aku mau di sini aja. Udah, kamu tenang aja. Oma aku udah nggak ada kok. Aku juga nggak tahu oma aku pergi kemana. Syukurlah. Aku dari tadi emang pengen banget ketemu papa kamu. Yaudah, yuk. Ibu lega sekali. Naila sudah boleh pulang, kata dokter. Iya, Bu. Aku juga lega dengarnya, Bu. Ya udah kalau gitu aku urus administrasi dulu ya, Bu ya. Nanti kita bisa siap-siap bawa Naila pulang. Terima kasih ya, Nak Mirza. Nak Mirza betul-betul menolong kami. Saat kami membutuhkan, Nak Mirza datang sebagai penyelamat. Allah Maha Baik. Jangan bilang gitu, Bu. Enggak. Kamu memang betul-betul penyelamat kami, Nak Mirza. Ibu bisa bilang begitu karena Allah masih menutup aibku, Bu. Kalau Allah buka aibku, Ibu pasti sangat membenci aku, Bu. Kita harus beritahu Intan kalau mamanya sudah boleh pulang. Di mana ya anak itu ya? Mungkin dia ada di sekitar sini. Ya udah kalau gitu kita cari aja, Bu. Ayo, Bu. Oh ya. Dokter, saya mau anak saya dirawat di rumah aja. Biar saya bisa mengawasinya siang dan malam. Kalau dirawat di sini, saya nggak akan bisa mengawasinya, Pak. Ibu, anak ibu baru saja sadarkan diri. Dan bekas luka tusuknya itu belum kering, Bu. Saya khawatir lukanya bisa infeksi dan komplikasi, Bu. Dokter nggak usah khawatir. Saya akan memberikan perawatan yang terbaik terhadap anak saya. Bila perlu, saya menyewa perawat untuk merawat Ardi. Bu, saya harus melihat perkembangan anak ibu untuk beberapa hari ini. Kalau masalah itu, saya belum bisa, Bu, karena lukanya belum kering. Nanti kalau lukanya sudah kering, baru saya perbolehkan anak ibu pulang ke rumah. Bagaimana ini? Kalau Ardi tetap di sini beberapa hari lagi, bisa-bisa Ardi tahu ada Naila di sini. Aku nggak mau Ardi ketemu sama Naila. Dokter, saya tetap akan membawa Ardi pulang ke rumah. Saya pastikan
anak saya akan mendapatkan perawatan terbaik. Dokter nggak usah khawatir. Baiklah Bu, kalau emang Ibu memaksakan diri untuk membawa anak Ibu pulang ke rumah. Tapi sebelumnya, Ibu harus menandatangani dulu surat perjanjian bahwa Ibu tidak menuntut dokter dan pihak rumah sakit apabila terjadi sesuatu terhadap anak Ibu. Mengapa kau tak mengerti? Itu kejadiannya cepat banget. Saya nggak ngeliat muka mereka. Mereka pakai topeng, yang saya lihat cuma mata. Baik Pak Ardi, untuk saat ini cukup terangan yang saya perlukan. Jika Pak Ardi membutuhkan, kami akan segera menghubungi Pak Ardi. Terima kasih Pak. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya pasti akan bantu. Kalau begitu, kami permisi Pak. Iya. Selamat siang. Siang. Pak, ini Intan, Pak. Mas Ardi selalu senang jika ketemu Intan. Apakah sikapnya akan berubah jika dia tahu siapa Intan sebenarnya? Suster, terima kasih kami sudah diizinkan ke ruang Pak Ardi. Iya Pak, sama-sama. Permisi Suster. Ya silahkan. Mari Ustaz. Ya. Gua harus bisa nemuin Intan cepatnya. Biar gua bisa cepat-cepat bawa Naila pulang dari rumah sakit ini. Kayak suara Intan. Ngapain Intan di ruangan itu? Tiara, ini papa kenapa ya? Ada sakit? Apa nggak ada apa-apa, Pak? Nggak ada tuh. Wah. Ih, Papa mah. Kirain aku beneran. Ya bisa papa kangen, boleh dong. Intan, Ya, Om minta maaf ya. Om gak jadi bawain uang untuk mama kamu. Om sebenarnya udah ambil uang itu, tapi di jalan Om dirampok. Maafin Om ya. nggak apa-apa kok Om. Alhamdulillah ada Om Mirza yang bantu untuk operasi Mama. Syukurlah. Yang terpenting mama kamu berhasil dioperasi dan kembali sehat. Orang macam apa gue ini? Gue bener-bener gak berguna. Ternyata laki-laki itu ayahnya Tiara. Temen baiknya Intan. Dan dia bawa uang untuk operasinya Naila. Tapi gue malah ngerampok dia. Dan sekarang laki-laki itu terluka gara-gara gue. Gimana kalau dia sampai meninggal? Gue pasti gak akan bisa maafin diri gue sendiri. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Aku bener-bener bodoh ya Allah.
Tiara. Om udah datang. Intan, kamu harus cepat keluar dari sini sebelum Mama ngeliat kamu, Intan. Ya Tiara, ayo, aku pergi dulu ya. Iya, iya. Maya, cepat kemasin barang-barang, kita mau bawa Ardi pulang. Emangnya Papa udah boleh pulang, Oma? Udah sayang. Ma, muka Mas Ardi belum kering. Dokter sudah memberi izin untuk pulang. Nggak mungkin. Aku belum ngerasa pulih. Nggak mungkin aku udah boleh pulang lagi. Iya, Ma, nggak mungkin. Mas Ardi itu perlu perawatan intensif. Aku kan bicara sama dokter. Maya, ini demi untuk kebaikan Ardi. Lakuin aja. Kita harus pulang sekarang juga. Sekarang. Alhamdulillah ya, Ma. Mama udah boleh pulang. Itu artinya Mama udah sembuh. Iya sayang, Mama juga ikut seneng banget akhirnya Mama bisa pulang. Jadi Mama bisa bacain kamu dongeng sama Tiara cantik. Ya kan Tiara manis? Iya, Ma. Dadah yuk, kita pulang. Yuk. Sus, sebentar. Sebentar sayang. Ma, ada telepon ke kantor sebentar. Iya, iya. Ah sayang, Iya, Ma. Mama haus deh nak. Kita ke kantin ya Tiara manis. Ya. Belum, saya belum pulih. Ayo sayang. Ya kalau ada butuh apa-apa minta sama tangannya. Ya. Terima kasih doanya. Gue udah berniat buat bertobat, tapi gue malah bikin dosa lagi. Gara-gara gue, laki-laki baik hati itu yang mau menolong Naila dan Intan malah celaka. Ayo. Alhamdulillah ya, Ma. Mama udah boleh pulang. Iya sayang. Aku buka pintunya dulu ya, Ma. Tiara manis. Kamu kenapa senyum-senyum? Ada orang ya? Enggak kok, Ma. Aku nggak ngeliat siapa-siapa. Yaudah, Ma. Ayo kita masuk. Ayo, Ma. Ayo, yang. Ma, sekarang Mami istirahat ya. Iya sayang. Aduh, tapi Mama geram, Mama buka jendela dulu ya. Mama nggak apa-apa sayang.
jahat sayang, ada orang jahat di situ sayang. Sayang pokoknya kamu nggak boleh ketemu sama orang jahat kayak gitu lagi ya sayangnya. Orang jahat itu udah misahin tas dari papa kita. Ya sayang ya. Mana mah? Gak ada kok. Tadi ada di situ sayang. Tadi mama lihat kok. Sayang, pokoknya ya, kamu harus janji sama mama jangan izinin satupun orang masuk rumah ini. Gak boleh ya sayang ya. Mama gak mau kita kenapa-napa sayang. Mama, sekarang istirahat lagi ya. Maafin mama ya Om. Mama selalu nganggap Om kayak orang jahat. Padahal Om selalu baik banget sama aku dan mama. Pelan-pelan mas, pelan-pelan. Iya, Tiara mana Mai? Tiara masih di kamarnya. Ya udah, biarin dia istirahat aja kok gitu. Dia pasti capek banget. Mai, Mas itu kepikiran Naila. Mas harus bisa nemuin dia secepatnya. Mas harus mohon ke Naila supaya dia mau kembali ke keluarga ini demi Tiara. Ya udah mas, kalau gitu aku doain supaya mas lekas sembuh. Jadi mas bisa segera ketemu sama Kak Naila dan mewujudkan keinginan mas itu. Makasih Mai. Aku memang butuh support dari orang-orang di sekeliling aku. Dan kamu selalu ngasih aku itu. Sama-sama mas. Naila lagi yang disebut-sebut Ardi. Udah panas rasanya kuping ini. Aku harus hentikan ini sebelum Ardi benar-benar menemui Naila. Ardi! Kamu ini kan masih sakit, harus bed rest. Ngapain sih kamu pergi-pergi nyari perempuan itu? Aku nggak ngerti deh sama Mama tuh maunya apa. Mama sendiri yang bilang kalau dokter udah ngizinin aku pulang. Mama yang maksa aku pulang padahal aku baru selesai operasi. Mama tuh gimana sih? Kan jangan-jangan maksud mama nyuruh Mas Ardi pulang itu karena... Kenapa? Kamu jangan mengada-ada ya. Pasti maksud mama agar Mas Ardi nggak ketemu Kak Naila di rumah sakit. Ma. Apa? Mama lihat Kak Naila kan di rumah sakit, iya kan? Mama tuh keterlaluan ya. Mama sengaja bawa Mas Ardi cepet-cepet pulang supaya Mas Ardi nggak ketemu sama Kak Naila, iya kan? Mama takut kan? Kok Mama tega sih mempertaruhkan kesehatan Mas Ardi kayak gitu? Udah deh, kamu tuh nggak usah lebay. Mama tuh udah bicara sama dokter dan Mama sudah minta sama dokter untuk menyediakan seorang suster untuk merawat kakak kamu di rumah ini. Jadi gitu, Ma. Mama korbanin kesehatan aku cuma demi itu. Iya. Ardi, Mama nggak bermaksud seperti itu. Maksud Mama kayak gimana jadinya? Udahlah, aku nggak mau denger. Ardi! Bapak harus istirahat dulu ya Pak ya.
Kamu gak usah kecampur. Saya tahu kondisi saya. Tiara! Tiara! Iya, Pak. Kamu packing baju kamu, kita pergi malam ini. Emangnya kita mau kemana, Pak? Nggak tahu kemana. Yang jelas kita keluar dari rumah ini. Ayo sekarang. Ardi, kamu ini apa-apaan sih? Maafin Mama. Maksud Mama gak begitu. Udah, Mama. Aku nggak mau denger alasan dari Mama lagi. Ardi! Mai, kamu jangan diam aja dong, lakukan sesuatu. Aduh. Ma, Mama, kangen Ma. Iya sayang. Mama minum obat dulu ya. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau minum obat. Mama harus minum obat, Ma, biar Mama cepat sehat. Aku nggak sakit kok. Aku ngapain minum obat? Enggak, aku nggak sakit. Aku nggak sakit. Kata dokter, Mama harus tetap minum obat. Enggak. Kenapa sih susah banget dikasih tahu? Ya aku nggak mau minum obat. Dikit aja, Ma. Aduh, aku harus gimana? Mama nggak mau minum obat. Nanti Mama nggak sembuh-sembuh. Tiara, sayang. Sayang kenapa? Kok kamu nangis sayang? Tiara manis kenapa? Tapi aku bingung. Gimana biar Mama bisa minum obat? Mau minum obat kok sayang. Tapi kamu jangan nangis ya. Kamu nggak boleh nangis sayangnya. Mama nggak mau ngeliat kamu nangis. Sayang, jangan nangis lagi ya. Pak, Papa duduk aja. Biar Tiara aja yang rapiin, Pak. Enggak. Papa bantu biar cepat ya. Pak, kenapa sih kita pergi, Pak? Sayang. Ardi, Mama mohon jangan pergi, Nak. Tolong dengerin Mama, Ardi. Ma. Mas? Ardi? Papa? Papa? Papa kenapa, Pak? Mas Ardi? Kenapa, Pak? Papa? Suster? Aduh, itu berdarah. Pak, kenapa? Kita harus panggil dokter, Bu. Mai, cepat panggil dokter. Telepon dokter cepat. Iya.